Halo guys ya, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Andreas Valentoni dari kelas 11 TKJH. Di video kali ini kita akan mempresentasikan teknologi komunikasi data yang kedua. Oke. Pertama, konsep komunikasi data. Jelaskan apa yang dimaksud OSI. Operasi Sistem Interaction Connection atau OSI adalah mode referensi yang diciptakan sebuah kerangka yang bersifat konsepsional, namun saat ini telah berkembang dan menjadi standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Sejarahnya pada tahun 1970 terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa, yang telah berkembang mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Referensi Model for Open Networking. Model jaringan tersebut dibuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masingnya. Seperti ada di gambar sini, host layer, aplikasi, dan lain-lainnya. Kemudian media layer. Application layer dan contoh standarisasi. Pada tahapan ini berhubungan dengan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan dari komunikasi dari perangkat. Artinya application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. HTTP protokol saling timbal balik antara HTTP, kemudian presentation layer dan contoh standarisasi. Presentasi layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan mempersiapkan data agar bisa melakukan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap dan mengakses dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer. Pada layer ini juga terenkripsi dan melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Seperti gambar di kanan, presentation layer masih ada kunci sebagai enkripsi dan kompres, kemudian ditranslasikan. Session layer dan contoh standarisasi. Yang ketiga, durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data dengan berjalan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya mengirimkan 100 data session layer, dan untuk mengirim layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 10 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Contoh protokolnya yang berada pada session layer adalah LVS, SMP, RTP, dan lain-lain. Seperti gambar di kanan, autentikasi, request dari server, kemudian session establishes merespon ke klien. Transport layer dan contoh standarisasi. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab pengiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat dan kecepatan internetnya juga berbeda, agar saling mengoptimalkan. Juga mentransmisikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta pengiriman ulang jika kembali gagal. Layer transfer data menggunakan transport protokol seperti UDP dan TCP. Seperti gambar di kanan atas, segmentation sebagai, kemudian transport dan reassembly. Kemudian network layer yang kelima dan contoh standarisasi. Network berarti jaringan. Dalam hal ini network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas berbagi proses
pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau dalam kurung routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membagikannya dengan paket-paket kecil, lalu menyusun kembali ketika sampai pada perangkat penerima. Seperti gambar di atas, di sini menggunakan contoh protokol yang digunakan seperti IP. Ini IP packets ya. Kemudian ini router. Ini adalah PC dan kemudian jalan seperti mentransmisikan gitulah ya ke klien atau HP. Kemudian ke-6, data link layer dan contoh standarisasi. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Pada data link layer menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch. Pada dua layer terdapat beroperasi untuk spesifikasi IEEE 802 dan dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logical link control atau LLC. Seperti gambar di atas, data link layer ini ya. Physical layer yang ketujuh dan contoh standarisasi. Lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Layer vertikal. Email yang Anda kirimkan bergerak melalui ketujuh lapisan di atas. Proses yang cukup panjang, bukan? Sebelumnya mungkin Anda tidak pernah membayangkan bagaimana proses itu berjalan. Ya, seperti gambar di kanan, physical layer. Ini adalah kabel UTP, Ethernet hoops, dan juga token ring networks, topologinya. Kemudian ini breather dan Ethernet kabel. Yang kemudian radio over internet protocol atau ROIP. Secara radio over internet, ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP, dan tutup kurung, teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Kemudian pengertian ROIP. ROIP atau Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras, dapat memperluas jangkauan handy-talkie. ROIP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Ya, seperti gambar di tengah ini, Radio over Internet IP interface, seperti router ya, mirip ya, atau modem. Kemudian base station. Base station adalah jaringan wireless adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya dan dengan yang berada dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel, media yang digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disinilah peran dari base station akan berfungsi sebagai pemancar dan penerima data dari jaringan lainnya. Gambar di kanan, distributed base station atau DBS arsitekturnya seperti itu, topologi seperti ini, topologi base station. Kemudian ini fiber link dan mobile core, fronthaul, backhaul, dan ini menara base station.
IP Gateway. Sedangkan Rapid Gateway adalah IP yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar masuk atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Di sini gambar di kanan internet protokol versi 4 yang ada di WiFi ya. Adapter WiFi, kemudian kalian cari internet protokol versi 4. Di sini ada IP address, subnet mask, dan default gateway. Ya, IP gateway ini sebagai gerbang. Oke. IP interface. Interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Interface dapat menerima informasi dari user kepada user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Gambar di kanan adalah sebuah alat interface IP. Repeater. Repeater berasal dari bahasa Inggris repeat, yang memiliki arti mengulang atau perulangan. Definisi dari repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Di kanan gambar repeater mode, wireless router, repeater, dan sebagai desktop atau client. Kemudian ini IP-nya. Ya, ini access point menggunakan wireless ya. Kemudian ini relay expander sebagai repeater, kemudian dihubungkan dengan IP client. Keuntungan menggunakan sistem ROAP dan keuntungan menggunakan sistem ROAP: ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran. Untuk remote control base, keuntungan menggunakan sistem ROAP. Keuntungannya adalah keuntungan ekonomis mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang control base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Kemudian beberapa PC komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi. Untuk instalasi konsol tetap, hampir semua PC dapat menggunakan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. Kemudian kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROAP dengan tambahan router atau gateway dalam penggunaan A dan M, tone remotes atau metode lainnya. Base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Kemudian aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan untuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. Secara geografis sifatnya komunikasi independen. Kemudian yang terakhir, media yang sifatnya kaya, misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Itulah semua keuntungan menggunakan sistem ROAP atau Radio Over Internet Protocol. Oke, sekian di sini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan yang ada di video ini, mohon dimaafkan ya. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa.